Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang dikenal dengan di kalangan para ulama dengan al-manhajiyah fi talabil ilm, yaitu tentang metode dalam menuntut ilmu. Sebenarnya pembahasan itu ma'ruf di kalangan para ulama, tetapi dibahas untuk para penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu, bukan untuk orang awam. Yaitu mereka harus belajar bahasa Arab, kemudian belajar ini, belajar anu. Tahapan pertama harus belajar bahasa Arab. Sementara antum tahapan pertama langsung sudah gugur. Jadi kita ingin bahas manhajiyah, metode menuntut ilmu untuk orang awam. Untuk orang awam, bukan menuntut ilmu bukan hanya untuk para ustadz saja. Para ustadz punya metode sendiri, orang awam juga punya metode sendiri ya. Oleh karenanya dua-duanya punya metode. Kita berusaha mentakrib, mendekatkan bagaimana metode menuntut ilmu bagi orang awam. Ya, adapun kalau metode menuntut ilmu bagi penuntut ilmu mudah, kita bisa jelaskan mudah karena mereka siap. Rata-rata mereka sudah bisa bahasa Arab, rata-rata mereka sudah punya ilmu alat ya. Itu mereka ngerti ilmu mustalah misalnya, ilmu alat, tinggal bagaimana cara belajar. Itu lebih mudah untuk kita sampaikan. Tapi ketika seperti saya sekarang tugasnya menyampaikan metode menuntut ilmu bagi orang awam, ini agak berat. Kita harus cari metode yang pas, silabus yang pas untuk orang awam. Karena yang wajib menuntut ilmu bukan cuma para ustadz. Orang awam juga wajib menuntut ilmu. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Burhanuddin Az-Zarnuji, salah seorang dari mazhab Hanafi yang hidup sekitar abad ke-6 Hijriyah. Dia pernah menyampaikan problematika yang dihadapi oleh para penuntut ilmu. Mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh, waktu yang panjang namun hasilnya minim. Saya bacakan. Dia berkata, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun." Tatkala aku melihat banyak dari para penuntut ilmu di zaman kami, itu abad ke-6 ya. Abad ke-6 atau awal abad ke-7 ya. Yang mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu, semangat tetapi tidak sampai pada tujuan. Ya. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiyal amal bihi wan nashru yuhrimun atau yuhramun. Bahkan mereka tidak berhasil mendapatkan buah dari menuntut ilmu, yaitu berupa amal dan dakwah. Mereka terhalangi dari buah menuntut ilmu. 5. Kenapa? 5 annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka salah dalam metode menuntut ilmu dan mereka meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Dan siapa yang salah dalam menempuh jalan dia akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla. Maka dia tidak akan meraih tujuan sedikit atau banyak. Fa aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqa ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Maka aku berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana manhajiyah atau metode atau urutan dalam menuntut ilmu yang saya dapati dalam buku-buku para ulama. Ya, jadi apa yang kita rasakan sekarang juga telah dirasakan oleh para ulama terdahulu. Tapi dia berbicara dalam kondisi pembicaraan tentang para penuntut ilmu yang benar-benar mau jadi ustadz atau menjadi pendakwah. Namun yang dihadapi oleh para penuntut ilmu yang sesungguhnya akan menjadi pendakwah atau menjadi ustadz juga dialami oleh orang-orang awam. Artinya banyak orang awam, tidak semua mereka berhasil mendapatkan buah ilmu. Ya. Di antara mereka ada yang menuntut ilmu namun tidak melaksanakannya. Di antara mereka menuntut ilmu malah semakin duniawi. Ya. Di antara mereka menuntut ilmu hanya perhatian sama casing, tidak perhatian terhadap hakikat daripada ilmu itu sendiri. Dan itu sekarang fenomena yang terjadi di tengah-tengah awam orang-orang yang ngaji. Ya, ini yang mau kita sebutkan problematikanya apa dan bagaimana solusi yang mungkin bisa kita tawarkan kepada kawan-kawan sekalian. Ya. Baik, sesungguhnya siapa yang menuntut ilmu? Ya, dan kita dapat menuntut ilmu kemudian putus tengah jalan. Ya. Biasanya orang kalau yang problem pertama yang saya sebutkan sini, kita sebutkan problematika yang ada di tengah-tengah ikhwan dan akhwat dalam masalah menuntut ilmu. Saya kumpulkan sebagian, saya coret-coret, mudah-mudahan sesuai dengan realita yang ada.
Yang pertama yaitu tidak continue dalam mengikuti kajian, ya. Tidak continue ya. Sehingga ngaji rame-ramean putus tengah jalan ya. Ya. Atau kajian pertama rame, kemudian berkurang, akhirnya tinggal ustadz dan 2 orang. Alhamdulillah orang ini nggak pergi, kalau nggak ustadznya sendiri. Dan itu kejadian dan itu banyak terjadi. Saya kemarin kunjungi satu daerah, ada kawan, dia bahkan sudah, ini bukan di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan sudah doktor. Saya tanya, berapa yang hadir? 2 orang, subhanallah. 3 orang. Dia punya ilmu udah tinggi, tapi nggak ada yang mau hadir. Nggak ada yang mau hadir. Berarti ada yang salah. Tapi kalau ada kajian tertentu, rame. Kajian tertentu, ada ustadz datang dari luar, rame. Ada pembahasan tentang misalnya cinta, rame. Apalagi pembahasan tentang poligami, enggak ada yang hadir. Mau saya ternyata ada begitu ya. Jadi, kalaupun yang nuntut ilmu kemudian secara teratur akhirnya putus di tengah jalan. Padahal para ulama menjelaskan, ilmu itu ada kelezatan tersendiri disebut dengan ladzah ma'rifiyah. Bahwasanya seorang kalau menuntut ilmu, Allah akan berikan kebahagiaan dalam ibadah. Di antara ibadah yang Allah berikan kebahagiaan adalah ibadah nuntut ilmu. Ibadah nuntut ilmu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dalam kondisi beriman, kami akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan yaitu ladzat at-taladzuz fil ibadah, yaitu berlezat-lezat dalam ibadah. Dan di antara ibadah yang mendatangkan kelezatan pikiran, ketenangan, semangat adalah ibadah nuntut ilmu jika dituntut dengan aturannya. Tapi kalau orang nuntut ilmu kemudian dia merasa ada tambahan, dia semangat. Tapi kalau dia nuntut ilmu, kok nggak ada tambahan, kok begini-begini saja, kok bulat itu aja, ya. Atau kemudian terlalu pusing ya, karena tidak runut atau pembahasan berat, maka dia putus tengah jalan. Padahal ilmu itu sendiri ada kelezatan ilmu. Saya nukilkan sedikit tentang bagaimana kelezatan ilmu. Seperti disampaikan oleh misalnya Al-Ilbiri, salah seorang ulama yang berada di daerah Andalus ya, yang hidup di abad ke-5. Ketika dia menasihati seseorang, ada yang mengatakan itu anaknya, ada yang mengatakan kawannya. Dia mengatakan, "Falau qad dzukta min halwahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta." Seandainya kau benar-benar merasakan bagaimana manisnya ilmu, maka kau akan mendahulukan menuntut ilmu dan kau akan bersungguh-sungguh. Walam yushghilka anhu hawan muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta. Maka kalau kau benar-benar menuntut ilmu, maka hawa nafsu tidak akan memalingkan engkau dari lezatnya ilmu dan kau tidak akan terfitnah dengan dunia. Ini harusnya begitu. Siapa yang merasakan lezat ilmu, dia akan tidak terfitnah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya ada yang nuntut ilmu semakin duniawi. Kenyataannya nuntut ilmu yang terfitnah dengan apa? Dunia. Benar atau tidak? Atau saya salah? Benar atau tidak? Benar ya. Baik. Wala alhaka anhu aniku raudin. Bahkan indahnya pemandangan tidak akan buat kau lalai karena kau sibuk dengan suatu kelezatan yang melebihi itu semua. Wala khidrun bizinatiha kullifta. Bahkan wanita yang terpingit juga tidak akan melahirkan engkau. Dia menyebutkan bahwasanya nuntut ilmu itu ada kelezatan ya. Dan ini disampaikan juga oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Dia berkata, "Wallahi ma a'rifu man asha rafi'al qadri balighan min al-ladzat ma lam yablugh ghairuhu illa al-ulama al-mukhlisin." Demi Allah, aku tidak mengetahui ada orang yang hidup dengan tinggi kedudukannya dan mencapai kelezatan yang tidak dicapai oleh selainnya. Orang-orang yang tidak bisa mencapai kelezatan tersebut seperti para ulama yang ikhlas. Mereka telah merasakan kelezatan yang luar biasa yang tidak diraih oleh orang-orang yang itu kelezatan apa? Kelezatan ilmu. Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam Majmu' Fatawa, "Wala raiba anna ladzatal ilmi a'dhamul ladzat." Tidak diragukan bahwasanya kelezatan ilmu adalah kelezatan yang paling agung. Ibnu Qayyim pernah berkata, "Wa amma usyaqul ilmi fa'adhamu syaghafan bihi wa ishqan lahu min kulli asyikin bi ma'syuqihi." Adapun orang yang gandrung dengan ilmu, candu dengan ilmu, maka dia lebih candu, lebih sibuk dari semua kecanduan.
Wa katsirun minhum la yushghiluhu anhu ajmalu suratin minal bashar. Dan banyak di antara pecandu ilmu tidak tersibukkan dengan keindahan pemandangan. Kemudian dia berkata, walau sawwarul ilma suratan lakanat ajmal min kulli surah. Seandainya ilmu itu bisa difisikkan, bisa dijadikan konkret, dari abstrak menjadi konkret, maka dia akan menjadi fisik yang terindah yang ada. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan penukilan seperti ini banyak ya, yang menunjukkan bahwasanya ilmu ada kelezatan. Di antara dalil yang kuat akan hal ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khadir. Kenapa? Dia ingin menuntut ilmu. Ketika suatu hari Nabi Musa alaihissalam berkhutbah dengan khutbah yang indah sampai masuk ke dalam hati-hati Bani Israel. Mereka terpukau dengan khutbahnya Nabi Musa, maka ada di antara yang hadir bertanya, kepo ya. Wahai Musa, adakah yang lebih berilmu dari engkau? Maka Musa ketika itu menjawab bukan karena sombong, tapi sebatas ilmu dia mengatakan tidak ada. Ya, setahu dia yang paling berilmu dia. Maka fa'atabahullah idlam yaruddal ilma ilaih. Maka Allah pun menegur Nabi Musa karena dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Harusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam. Maka Allah kabarkan ada yang lebih berilmu dari engkau, bukan punya ilmu yang kau tidak punya. Yaitu siapa? Khadir. Maka Nabi Musa pun semangat untuk mencari Khadir. Padahal para ulama menjelaskan ilmu yang dimiliki Nabi Musa sudah cukup. Dia mau masuk surga sudah cukup. Dan dia sudah adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Khadir bukan ulul azmi minar rusul. Para rasul kan banyak. Yang terbaik 5 di antaranya disebut dengan ulul azmi minar rusul. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi ya. Mereka 5 orang ini adalah nabi-nabi terbaik. Nabi Khidir dengan kesepakatan para ulama, Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Dan Allah telah memberikan dia ilmu yang cukup untuk dia sendiri menjadi orang yang saleh, dan Allah telah berikan dia ilmu cukup untuk mengatur Bani Israel. Ilmunya sudah cukup sebenarnya. Tetapi ada ilmu lain yang sebenarnya dia tidak begitu butuh. Karena dia sudah cukup. Tapi ada ilmu. Dan ketika Nabi Musa tahu ada orang yang punya ilmu, dia ingin punya ilmu itu. Maka kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma al-bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada pembantunya yaitu Yusha bin Nun yang kelak akan menjadi nabi juga, aku akan terus berjalan mencari Khadir sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan 2 lautan, aw amdiya huquba, atau kalau aku tidak ketemu aku akan berjalan meskipun puluhan tahun. Yang penting ketemu dengan siapa? Khadir. Kenapa? Karena ada kelezatan, namanya ladzah ma'rifiyah, itu kelezatan ilmu ya, ilmu. Dan itu subhanallah, Allah berikan pada masing-masing bidang ilmu, bahkan ilmu dunia. Orang yang bergelut dengan fisika dia senang, oh ternyata ada atom, dalam atom ternyata ada anaknya atom. Misalnya dia kelezatan, ada ini, ada baru, yang kimia, fisika ternyata di balik ini ada. Dia lezat atau tidak? Lezat sampai dia masuk dalam misalnya lab berhari-hari penasaran sampai istrinya dia tinggal, anaknya dia tinggal. Gara-gara ada kelezatan yang buat dia senang. Itu ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu apa? Agama. Kelezatnya lebih daripada itu semua. Oleh karena itu sebenarnya lezat ma'rifiyah. Dan kelezatan kan masalah hati. Masalah hati. Ada kelezatan fisik ya, makan, minum kopi, meskipun pahit tapi lezat. Ada kelezatan fisik, tapi ada kelezatan hati. Di antara kelezatan hati adalah kelezatan ilmu. Dan itu Allah sudah berikan istilah lezat dalam beribadah. Karena nutut ilmu adalah apa? Ibadah. Maka seharusnya orang kalau sudah nutut ilmu dengan benar, niatnya udah benar, jalannya udah benar, harusnya dia merasakan apa? Kelezatan. Ilmu kelezatan maka dia harusnya tidak terputus. Ya kalau dia pun futur, dia akan kembali lagi. Tapi nyatanya futur, ada yang futur terus-terusan. Ya. Tidak balik-balik lagi. Ada yang berhenti, ada yang akhirnya. Intinya banyak buah yang tidak dihasilkan. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Zarnuji. Saya dapati di zaman saya banyak orang semangat untuk ilmu, namun tidak sampai ilmu yang dia harapkan, mereka harapkan. Semangat untuk ilmu, tapi mereka terhalangi dari buah ilmu tersebut. Fenomena yang beliau lihat di zaman tersebut juga mungkin kita rasakan di zaman sekarang. Untuk ilmu semangat, ya. Tetapi ternyata tidak mencapai apa yang seharusnya dicapai. Dia sudah nuntut ilmu 10 tahun, ternyata banyak hal yang dia tidak tahu, berarti dia salah. Dia salah dalam metode nuntut ilmu. Sementara ada yang nuntut ilmu mungkin baru setahun, 2 tahun dia sudah mencapai apa yang tidak dicapai oleh orang yang sudah nuntut ilmu selama bertahun-tahun. Baik. Jadi tadi saya sebutkan
bahwasanya di antara problematika tidak kontinu dalam mengikuti kajian. Padahal ilmu itu ada kelezatan yang seorang semangat harusnya ya. Sehingga harusnya dia tidak terputus, dia harusnya kontinu. Ya. Ini di antara problematika yang kedua, sudah lama kajian tapi tidak merasa ilmu lebih runut ya. Bertahun-tahun ngaji tapi hanya global, tematik dan tidak runut. Sebenarnya tematik bukan celaan, tematik itu bagus ya. Tematik bagus, tapi tematiknya jangan itu-itu aja ya. Maksudnya tematik tentang ini, tematik tentang akidah, tematik tentang adab, tematik tentang fikih, tematik tidak apa-apa, itu sekedar meskipun tidak runut tapi kita ada pengetahuan global. Kita ini butuh pengetahuan global meskipun tidak runut, tapi oh ternyata begini. Meskipun kita ngaji 1 jam, kesimpulannya cuma 1 menit nggak ada masalah, tapi kita ada ilmu global. Itu dalam rangka bukan merunut ilmu kita tapi pola berpikir. Pola berpikir. Seperti orang kuliah lah, orang kuliah misalnya kuliah di teknik kimia, kuliah lama dia paling yang dia gunakan untuk kerja cuma sedikit dari ilmunya, tapi cara berpikir dia dapatkan di mana ketika kuliah. Ini faedah dari kajian tematik untuk membuat orang bagaimana metode berpikir. Tapi untuk runut ilmu enggak. Yang jadi masalah, tematik pun dia pilih-pilih, itu jadi masalah. Yang tentang cinta aja yang dia pilih. Tentang cinta, tentang apa lagi? Tentang begitu-begitu. Adapun tematik-tematik yang mungkin menambah wawasan dia malas. Ini berat, susah, ini enggak lah. Sehingga dia bertahun-tahun ngaji pun akhirnya ilmunya kurang. Buktinya ada sebagian orang udah ngaji lama ketika ditanya, misalnya tentang akidah yang sederhana. Apa itu tauhid rububiyah? Dia nggak tahu. Rububiyah itu apa? Nggak tahu. Apa itu uluhiyah? Dia nggak tahu. Apa itu semua sifat dia nggak ngerti. Padahal perkara yang sangat sederhana dasar dalam belajar ilmu akidah, ya, ilmu tauhid dia nggak tahu. Ya, apa itu syirik? Dia nggak ngerti. Ya. Padahal udah ngaji lama, udah penampilan oke, sudah keren, sudah macam-macam, tapi padahal sudah dekat lagi dengan ustadz, jalan terus sama ustadz, ditanya nggak tahu lah ini gimana. Ini berarti salah dalam metode apa? Dalam metode belajar. Ya. Ditanya tentang fikih, masalah sederhana dia nggak ngerti. Masalah fikih sederhana nggak ngerti. Oleh karenanya ini fenomena terjadi. Kemudian di antara fenomena yang muncul mudah terkena syubhat. Mudah terkena syubhat. Kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang syubhat menyambar-nyambar dan syubhat datang kapan saja. Kalau zaman dahulu mudah, seorang tidak ingin dengar syubhat, dia tinggal menjauh, dia tidak akan dengar syubhat. Tapi zaman sekarang syubhat masuk lewat gadget ya, dan orang kepo pingin ngeklik. Terkadang dia tidak mau klik pun muncul di berandanya sehingga akhirnya dia mendengar dengan keterbatasan ilmunya, ngajinya tidak runut. Ya, tentunya semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebab dia untuk bisa bertahan, untuk kuat menghadapi syubhat tidak ada. Sehingga begitu terkena syubhat, maka dia bisa mudah terpengaruh. Yang tadinya mungkin membela tauhid, maka akhirnya terpengaruh malah membela-bela apa? Kesyirikan misalnya, malah membela-bela kebid'ahan misalnya. Sebelumnya dia sudah kekeh bahwasanya itu bid'ah, ini syirik, akhirnya dia terpengaruh. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan ilmu yang kuat dan runut sehingga mudah terkena syubhat. Perkara yang dahulu semua sudah tahu ini tidak benar, akhirnya dia ikut-ikutan melakukannya. Kenapa? Karena tidak kuat ya. Demikian juga diantaranya tidak bisa membedakan mana yang usul, mana yang furu'. Ya. Menganggap pembahasan tentang sifat Allah tidak perlu. Sifat Allah tidak. Padahal ini masalah usul. Allah tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid semua sifat. Rububiyah ini usul, rukun iman. Harusnya kau kalau mau habiskan umurmu dalam perkara-perkara yang usul. Ya. Sebaliknya pembahasan yang furu' kebanyakan. Misalnya bahas fikih terlalu panjang, berlebihan, sementara akidah dia kurang. Beda kalau yang spesialis oke, tapi kita bicara secara umum, orang awam. Orang awam dia harus punya takaran bahwasanya ilmu yang usul penting. Ini bahas masalah detail-detail, sementara ilmu akidah dia tidak detail. Ya. Misalnya sebagian orang terlalu dalam membahas masalah fikih keluarga terus oke, enggak apa-apa. Ini dia bahas detail, masalah cinta, masalah rindu. Kemudian masalah keluarga, terus masalah ini terus, tapi akhirnya akidah dia tidak pernah belajar. Ini salah dalam prioritas, yang usul malah dia tidak dalamkan, sementara yang furu' dia perhatian berlebihan. Ya, kita harus harus imbang atau harus adil dalam memberi takaran dalam skala prioritas. Atau seorang yang sibuk belajar adab,
tetapi ternyata akidah dia tidak pernah belajar. Fikih dia tidak tahu. Tapi adab perlu, tapi bukan berarti adab kemudian mengambil waktu yang banyak sehingga lupa bahwasanya kau perlu belajar fikih ibadat, fikih muamalah, fikih akidah. Ya ini salah. Sehingga bertahun-tahun ngaji, tapi ketika ada permasalahan akidah tidak ngerti, permasalahan fikih tidak ngerti, ya, itu berarti salah dalam skala prioritas. Dan itu terjadi. Contoh lagi fenomena yang muncul menganggap khilaf masalah akidah adalah masalah biasa. Ini muncul orang-orang yang tidak ngerti akidah. Sehingga ketika misalnya terjadi sekarang perang antara Syiah dengan Yahudi atau dengan non Muslim. Sehingga ada yang menggampang enggak masalah apa sih masalah Syiah ya sama Muslim, sehingga menganggap khilaf akidah antara sunnah dengan Syiah adalah perkara sepele seperti masalah kunut subuh. Kenapa? Karena landasan akidah tidak kuat sehingga tidak tahu bahwa ini perkara besar dalam masalah Islam. Mengkafirkan para sahabat, menuduh Aisyah berzina, mengatakan Al-Quran begini dan begitu. Ya. Bahwasanya tafsirannya juga ngaco, macam-macam. Masalah imamah di masalah banyak. Masalah akidah Syiah tidak akan nyambung dengan akidah Islam. Tapi karena ilmu kurang sehingga menganggap kenapa? Karena ada misalnya kecondongan yang menghabisi Yahudi cuma orang-orang Syiah misalnya. Tapi kita senang-senang aja. Orang-orang Syiah menghabisi apa? Yahudi. Tapi kalau sudah bicara akidah berbeda. Ini hal yang berbeda. Jangan gara-gara mereka menyerang Yahudi kemudian kita mengatakan oh Syiah juga kawan dekat. Syiah juga ini masalah seperti masalah kunut, enggak usah ribut-ribut deh. Ini contoh bahwasanya ilmu dia tidak runut sehingga dia tidak tahu tentang pentingnya apa? Akidah. Ini terjadi sekarang, dan kalau kita berbicara di medsos kasih tahu Syiah begini, orang sudah tidak mendengar. Kamu terus ngapain aja Yahudi? Akhirnya kita tidak bicara perang Syiah lawan Yahudi, tapi kita bicara substansi akidahnya Syiah. Meskipun kau dukung, kau harus hati-hati maksud saya. Kalau kau taruhlah kau mendukung Syiah menyerang Yahudi, ya tapi kau harus apa? Hati-hati tentang akidah. Tentu tidak sama. Seperti ketika terjadi peperangan di zaman dahulu ya, bahwasanya Romawi mengalahkan Persia, kemudian Persia mengalahkan Romawi, kemudian Romawi mengalahkan Persia. Ketika itu ya kaum muslimin senang ketika Romawi mengalahkan apa? Persia. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum ba'da ghalabatihim sayaglibun fi bid'i sinin. Sungguhnya Romawi dikalahkan Persia di tempat yang terdekat. Kemudian setelah itu wahum min ba'di ghalibihim sayaglibun. Nanti Romawi akan mengalahkan Persia beberapa tahun kemudian. Wa yauma idz yafrahul mu'minun, ketika itu kaum mukminin senang. Ini non muslim, paham? Ini saya kasih gambaran aja. Non muslim yaitu Romawi lawan apa? Persia. Ternyata kaum muslimin senang ketika Romawi mengalahkan apa? Persia. Kenapa? Sama-sama non muslim, sama-sama kafir, tapi Romawi Nasrani. Nasrani lebih dekat kepada Islam daripada Majusi. Ya, artinya berpihak ada aja, tapi jangan lupa ini tetap Nasrani, tetap apa? Nasrani. Jangan bilang oh karena Nasrani menang maka kita khilaf biasa aja, enggak. Masalah dukung urusan belakangan, tapi kau harus ngerti prinsip akidah Islam dan kau bandingkan komparasi dengan akidah Syiah, kau akan tahu. Maka ketika orang membela berlebihan sehingga akhirnya menganggap khilaf akidah perkara biasa, sehingga ada yang meninggal bilang mati syahid, wah ini agak berat. Ya. Ketika ada yang meninggal, kaum muslimin di Suriah gembira karena mereka tahu sebab mereka mati gara-gara orang ini, sementara sebagian kita mengatakan mati apa? Syahid. Kenapa bisa muncul perbedaan ini? Karena pemahaman akidah beda. Yang satu menganggap ini akidah benar-benar menyelisih, dia tidak akan berani mengatakan apa? Mati syahid. Ya. Tapi kalau dukung urusan lain. Ya. Tapi yang tidak menganggap akidah perkara biasa seperti hanya akidah seperti masalah kunut, hanya perbedaan saja, perbedaan sudut pandang, maka dia akan mengucapkan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ada khalal, ada kesalahan dalam belajar, yaitu porsi untuk akidah kurang. Padahal ini akidah prinsip dasar, bukan akidah detail. Ketika kita bicara perbedaan sunnah dan syiah itu bukan akidah sulit-sulit, ini akidah dasar. Akidah dasar bahwasanya kita akidahnya dibangun Al-Quran dan sunnah, dan yang menyampaikan Al-Quran adalah para sahabat, yang menyampaikan sunnah kepada kita adalah apa? Para sahabat, dan sunnah itu sunnah Nabi SAW. Syiah beda. Al-Quran, sahabat, kafir,
Sunnah bukan sunnah Nabi Muhammad saja, tapi ada sunnah para imam. Sehingga hadis bukan cuma hadis Rasulullah, tapi hadis para imam. Ini sudah beda, sudah nggak bakalan nyambung, sudah nggak bakalan nyambung. Taib. Kita lanjutkan di antara problem yang dihadapi. Paham insyaallah? Ini kajian tematik ya. Kajian tematik. Taib. Ini mungkin. Ini problem yang saya singgung, mungkin lebih perhatian kepada casing daripada materi. Ya. Casing maksudnya apa? Kajian tempatnya keren. Ya. Materinya nggak begitu perhatian, yang penting tempatnya keren. Kemudian dengan macam-macam lah, dengan keindahan. Tapi itu nggak apa-apa, itu dukungan. Tapi bukan itu yang paling penting. Jangan itu yang menjadi pusat perhatian. Saya tidak melarang orang kajian dengan keren-kerenan. Casingnya bagus, tapi nggak apa, bisa membantu mungkin orang awam tertarik. Tapi bukan itu yang paling inti. Yang penting isinya apa? Itu yang lebih utama daripada cuma apa? Casingnya. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai kita terlalu fokus pada casing sehingga kita lupa dengan apa? Konten. Casing perlu, tapi konten lebih perlu. Jadi ketika sibuk dengan casing akhirnya selalu memikirkan bagaimana ini, bagaimana biar ramai, bagaimana keren, bagaimana lampu sorot, bagaimana, itu yang diperhatikan. Yang penting rame-rame, isinya apa? Isinya ya, cuma rame-rame doang. Ya. Maka casing oke, tapi konten lebih penting. Lebih penting. Tapi di antara problem besar, ini banyak terjadi, terutama di Jakarta mungkin ya. Ya ini. Ngaji bukan semakin zuhud, malah semakin apa? Duniawi. Tadi sudah saya singgung. Ya. Maunya ngaji dengan yang keren-keren aja. Oh, kenapa ngaji situ? Ada artis yang ikut. Oh, jadi bangga bisa ngaji sama artis. Keren-keren. Oh, sana di Hotel Bintang 7. Oh, semangat. Jadi apa namanya? Padahal Nabi SAW disebut oleh Ar-Razi dalam Arba'in bahwasanya Nabi SAW orang yang komitmen dalam zuhud. Dia selama hidupnya tidak pernah sekalipun tidak zuhud. Selalu zuhud. Dan dia kalau ketemu orang miskin semakin tawadhu. Berbeda ketika ketemu orang kaya maka beliau biasa-biasa saja. Rasulullah SAW. Nah coba kita bandingkan diri kita. Saya bicara bukan antum aja, saya bicara ustadz juga. Apa kalau ketemu orang miskin semakin perhatian atau semakin ketemu orang kaya baru kemudian apa? Baru terpukau, terpesona, seakan-akan rendah di hadapan orang-orang yang berduit. Nabi tidak demikian, Nabi sebaliknya. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang bab sombong dalam Kitabul Adab, kemudian yang bahas hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW in kanat amatun min ima'il Madinah la ta'khudhu biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada seorang budak perempuan dari budak-budak yang ada di kota Madinah mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bawa Nabi kemanapun yang dia sukai. Ya. Dalam riwayat kata Nabi, "Unzuri ila ayyi sikkatin min sakil Madinati syi'ti." Kau bawa saya kemana saja dari orang-orang Madinah terserah engkau. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan inilah menunjukkan puncak tawadhu Nabi. Kenapa Nabi ketika bermuamalah dengan ini seorang budak, bukan seorang merdeka, pertama. Yang kedua, budak ini pun bukan budak lelaki, budak apa? Wanita. Kemudian ini budak-budak manapun, karena amatun min ima'il Madinah. Mau budak manapun, Rasulullah SAW tidak peduli. Rasulullah malah semakin perhatian sama budak-budak ini. Kemudian budak itu ketika memegang tangan Nabi, atau memegang lengan Nabi, menunjukkan dia mau bawa Nabi kemana saja, Nabi biarkan. Puncak tawadhu Nabi SAW. Justru Nabi, ketika ketemu orang-orang susah malah semakin perhatian. Bukan malah keren-kerenan. Kalau begitu kita malah perhatian sama yang keren-keren, ada sesuatu yang salah. Bukannya nggak boleh kita perhatikan orang keren, boleh. Cuma maksudnya harusnya perhatian kepada orang susah lebih. Ini maksudnya saya mengkritiki kita semua, termasuk saya juga ya. Harusnya perhatian sama orang susah harusnya lebih. Bukan malah bangga dengan keren-kerenan. Berarti ada duniawi. Makanya Rasulullah SAW ketika dikasih syubhat oleh orang-orang kafir, sehingga turun wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal dalam surat Al-Kahfi. Ketika orang kafir punya ide, ya Muhammad, sudahlah, kalau kau mau ngajak kita ngaji, itu orang miskin jauhin dulu. Ngaji dulu sama kita, nanti kalau ini baru kita lihat bagaimana.
Itu masuk ke hati Nabi. Itu syubhat masuk ke hati Nabi, ini ide bagus. Maka Allah turunkan ayat untuk menegur Nabi. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang sahabat yang miskin yang berdoa kepada Allah pagi dan petang hari. Yuridun wajah, yang mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka menuju orang-orang kaya karena perkara dunia. Maka Allah tegur. Dan ini juga yang disampaikan oleh sebelumnya kaum Nabi Nuh. Ya. Kaum Nabi Nuh mengatakan, Nuh tinggalkan mereka orang-orang, bagaimana kami mau gabung dengan mereka orang-orang miskin? Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Maka Allah mengatakan, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka. Itu condong kepada syubhat-syubhat mereka. Jadi maksud saya, semua orang boleh ngaji, kaya miskin boleh ngaji, siapa saja boleh ngaji, tapi jangan kita kemudian malah berbangga-banggaan ketika dengan para artis, dengan orang-orang kaya itu yang kita upload seakan-akan keren, katanya bangga kalau bisa duduk sama orang-orang kaya. Kalau pas kajian orang kaya semua miskin minggir. Yang kaya di depan, ente miskin minggir. Kenapa? Ente masuk Islam pun tidak ada faedahnya. Kalau orang kaya masuk Islam dia bersumbang, ente sumbang apa? Malah minta zakat. Minggir. Misalnya maksudnya akhirnya membuat strata yang tidak harus seperti itu. Ilmu kan enggak begitu. Ya. Siapa aja duduk silakan. Mau berjelis di hotel, boleh ya. Tapi jangan sampai kita ke bawah akhirnya keren-kerenan. Itu berarti ada duniawi pada diri kita. Nabi sebaliknya, itu yang jadi masalah bagi kita para ustadz. Nabi sebaliknya sama orang miskin malah kasih perhatian. Sampai jangankan mau ketemu Nabi, budak aja keluar rumah bawa Nabi biarin. Enggak ada ring 1, ring 2, apalagi ring 7, enggak ada. Budak keluar langsung bawa Nabi biarin. Paham? Menunjukkan tawadhu, puncak tawadhu Nabi. Nah, kalau kita tidak seperti itu, ada yang salah dengan diri kita. Ya memang kita salah, kita enggak seperti Nabi, tapi jangan kebablasan kesalahannya. Mereka keren-keren ini salah ngaji, berarti salah ngaji. Nah, kita harus introspeksi lagi. Apa benar ngaji seperti ini? Outputnya kok begini? Kok semakin duniawi? Benar atau tidak? Ada yang begini? Atau saya ngarang ini? Benar atau tidak? Benar? Benar. Baik. Kemudian semakin ngaji tapi urusannya barang-barang mewah. Ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu, hobinya ibu-ibu yang bikin pusing bapak-bapak. Ini betul kata bapak, benar. Saya setuju. Jadi udah lama ngaji, malah bicaranya inilah. Bahkan di masjid bicara barang branded, itu branded, ini branded. Saya kemarin ditegur sama orang. Ustadz ini bicara zuhud, tapi Ustadz ternyata bawa koper bermerek. Mereknya apa? Saya nggak tahu harganya, itu hadiah. Saya bilang. Lain kali saya hapus nih mereknya. Ternyata barang branded. Subhanallah. Saya senang karena dia bagus. Mungkin itu branded oke lah, karena ada faedahnya. Dia rodanya kuat sehingga kalau saya di bandara sering ada karpet, saya bisa dorong. Tapi kalau murahan didorong setengah mati. Tapi saya tidak tahu harga barang itu. Ternyata dapat hadiah. Katanya Ustadz bicara zuhud, ternyata barang mahal. Waduh. Mau kasih orang sayang, saya pakai aja lah. Terserah kamu lah. Tapi maksudnya kalau barang itu perlu, mahal pun nggak ada masalah. Tapi bukan itu bahan bicara, bangga apa merek ini, apa merek itu, bicara ini apa sih, kok ngaji kok bicara duniawi itu. Bicaranya di masjid. Bicara ibu-ibu ini. Sampai bangga, saya punya kartu anggota di plaza apa gitu, punya anggota ini, ya saya waduh bangga-banggaan. Oh, kau punya anggota di salon apa, salon ini ya, juga nggak signifikan gitu-gitu aja juga. Maksudnya bicara duniawi. Akhirnya kita ngaji kok malah duniawi. Akhirnya bangga-banggaan. Ini yang kita sedih. Harusnya semakin zuhud. Kalau perlu silakan beli, kalau enggak, kalau kau hobi pribadi jangan jadikan itu bahan pembicaraan di tengah-tengah pengajian. Saya suka barang ini, sudah beli aja. Kau beli memang kau perlu, bukan untuk pamer-pamer, untuk ini. Ini ibu-ibu malah bikin pusing bapak-bapak. Bahkan ada yang bangga dengan KW. Saya KW 1 loh. Hampir asli. Rugi kau beli yang asli itu percuma, sama dengan KW 1. Udah tahu ini haram malah bangga. Ini kan bohong KW. Bangga, kau KW 3, ini KW 1 lebih bagus. Ya Allah, gimana yang asli? KW juga sombong apalagi.
Jadi kalau kita punya hobi, tidak untuk kita pamer-pamerkan, tidak untuk kita share, tidak untuk kita bicarakan. Saya masih hobi saat sudah kok jangan aja orang. Kok bikin pusing suami orang. Jangan sudah pusing-pusing sendiri. Karena memang ada yang barang-barang branded yang memang bermanfaat. Saya rasakan di tas itu. Tas itu subhanallah saya nggak tahu harganya berapa. Mungkin 20, mungkin 30, saya nggak tahu. Tapi memang manfaat. Ketika saya bawa, rodanya bagus, kemudian isinya bagus, ya namanya juga barang bagus. Ya kalau ada barang bagus ya silakan, apa. Tapi jangan jadikan bahan, oh apa tasmu merek apa sih? Ah cuma itu murahan, bagusan ini loh. Ngapain kita bicara seperti itu di tengah-tengah pengajian? Kita tujuan itu mengingatkan apa? Akhirat. Bagaimana kita merasa bersyukur, justru ini aja penyakit juga ini. Penyakit juga ini. Saya ketemu sebagian orang bangga beli mobil sekian miliar, kemudian bangga punya jam mahal-mahal. Kenapa begitu? Katanya ada ustadz yang bilang, bersyukurlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Maka tunjukkan kalau kita ini memang hidup nyaman. Taib, kalau hidup nyaman bukan berarti kau harus pakai barang-barang mahal. Apakah Nabi tidak mengamalkan ayat itu? Nabi mengamalkan ayat itu enggak? Itu kalau kita baca tafsiran maksudnya tentang kenabian, nikmat yang Allah berikan berupa kenabian, berupa apa? Bukan malah untuk ajang pamer. Ajang pamer. Malah ada sebagian orang ngaji malah semakin, ini saya dengar dari dia langsung ya. Dia bilang, Ustaz, antum baru perbaiki akal saya ya. Karena selama ini saya pahami, ada sebagian ustaz mengatakan kalau kamu nyaman, tunjukkan kenyamananmu. Kalau kemana-mana harus bisnis kelas, kalau umrah harus bintang 7, kalau sehingga justru mewah-mewah habis-habisan. Ya akhi, tidak harus begitu. Apakah Nabi mencontohkan demikian? Boleh seorang ustaz kemudian mikir aneh-aneh, tapi mana dalilnya? Sampai ada yang bilang harus beli motor mewah, karena Nabi dulu ontanya paling laju. Taib, paling laju berarti harus beli mobil Harley, motor Harley 2 miliar. Ini yang paling brong. Kalau kamu beli aja, jangan bilang ini sunnah. Nanti orang bilang Harley sunnah. Kalau kau hobi silakan urusan kau. Tapi jangan kau jadikan ini bahwa ini syariat. Tidak boleh. Justru ketika Imam Bukhari membawakan bab tentang bagaimana onta Nabi dikalahkan, dibawakan dalam bab tawadhu. Silakan buka dalam Sahih Bukhari. Ya. Dalam Kitabur Riqaq, dalam bab tawadhu, ada onta Nabi kalah dari ontanya orang biasa. Rasulullah mengatakan tidaklah suatu duniawi kecuali berhak untuk Allah menjatuhkannya. Bukan untuk malah bangga-banggaan. Akhirnya seorang menganggap bahwasanya motor 2000 cc sunnah. Kenapa? Karena onta Nabi paling kenceng. Ya, onta dengan onta beda-beda tipis. Tapi maksudnya kemungkinan onta Nabi terlatih atau bagaimana. Tapi bukan berarti kau pahami bahwasanya kalau onta Nabi kenceng kan buat perang. Kau pakai motor buat apa coba? Onta Nabi kenceng kan ada yang fungsinya buat perang. Makanya ada lomba onta, ada lomba kuda. Karena untuk apa? Perang. Tapi kalau motor 2 miliar buat apa? Lomba apa coba? Hah? Lomba apa? Ingat ya, kalau mau beli silakan. Yang penting dia dihisap masing-masing. Ya. Allah tanya, kenapa beli motor ini? Kau bisa jawab, beli silakan. Tapi jangan kau bilang ini sunnah. Jangan kau bilang ini apa sunnah. Saya sempat tanya sama teman-teman yang suka main motor-motor gede. Saya bilang jujur ya, antum kalau naik motor mewah begitu ada hati berubah enggak? Adalah Ustaz. Naik motor 2 miliar tuh, brong. Pasti ada Ustaz. Narsis, orang pingin dilihat orang. Ya, kalau orang kan kita enggak usah. Brong, wah. Udah keren. Ibarat kalau macan kan, semua lihat langsung. Kalau tikus cicit enggak ada yang lihat. Jadi maksud saya dulu Nabi mengatakan, Nabi tidak melarang kuda, bahkan dia dianjurkan, tapi ada potensi sombong. Kata Nabi SAW, al-kibriya wal-khuyala, kesombongan, keangkuhan pada pemilik kuda dan onta. Ada potensi, hati-hati maksudnya. Karena orang kalau punya kuda, kudanya jago, menang, dia ada kesombongan dan itu tidak boleh. Artinya kehebatan kudamu tidak boleh menjadikan kau sombong. Tapi banyak kejadian orang punya kuda yang hebat jadi sombong. Padahal yang jago bukan dia, yang jago kudanya. Tapi itu jadi itu pun dia sombong. Nah, berarti barang itu padahal memiliki kuda syar'i di zaman itu. Benar atau tidak? Syar'i, kuda syar'i, onta syar'i karena banyak manfaat. Kemudian antum punya barang mewah.
Ya, hati ini berat. Jangan sampai hati kita kemasukan apa? Sombong ya. Tapi kalau kita punya motor 2 miliar harganya, apalagi bandrolnya belum antum lepas. Antum jalan. Waduh. Kira-kira hati aman atau tidak? Jujur. Jangan antum nggak punya motor, jangan kau jawab. Yang punya motor mahal coba angkat tangan, saya ingin tahu. Jujur. Yang punya motor mahal. Oh, ini yang ngaji miskin semua ya? Maksud saya, subhanallah. Saya diskusi sama sebagian mereka, ya susah Ustaz jaga. Sekarang antum naik motor 2 miliar, terus ada yang naik motor moge tapi harganya 300 juta. Antum, ayo assalamualaikum. Benar atau tidak? Hati lemah, maka jangan spekulasi dengan hati. Jangan spekulasi. Nah, maksud saya, kalau ngaji jangan sampai tambah duniawi. Ngaji bolehlah, ngaji silakan. Kita grup, kumpul, tapi jangan duniawi. Akhirnya kalau nggak duniawi, nggak semangat ngaji. Maunya yang duniawi. Kita harus ingat bahwasanya tujuan kita ngaji untuk ingat apa? Akhirat. Kita semakin zuhud harusnya. Semakin lambah ngaji, semakin zuhud. Ibu-ibu mulai kurangi beli branded. Mulai, udah biasa. Kalau perlu nggak apa-apa ya. Memang penting, perlu, manfaat, silakan. Kita beli tas 600 juta, buat apa coba? Simpan kulkas juga nggak bisa, simpan motor juga nggak bisa. Apalagi simpan suami, Shrek. Terus 600 juta buat apa? Nggak sesuai. Itu namanya, apa namanya? Tidak zuhud. Ini namanya israf. Mengeluarkan uang yang banyak, manfaatnya kecil, kata Ibnu Hajar, nukil dalam Fathul Bari. Di antara israf, pengeluaran banyak, manfaatnya kecil. Kalau keluar banyak, manfaatnya banyak, nggak ada masalah. Beli mobil mewah, tapi untuk safar, untuk ini, oke lah. Jelas manfaatnya. Tapi kalau barang kecil, hati-hati beli jam. Ya. Beli jam juga hati-hati. Ya. Jam 12 miliar sambil gini-gini. Hati-hati. Siapa bisa jaga hati? 12 miliar. Nah, saya jujurlah. Susah ya. Benar nggak? Ah, antum nggak punya jam, jangan bicara. Intinya ikhwan ya, maksud saya, kalau antum punya hobi ya untuk pribadi, bukan untuk apa? Jangan sampai antum ngajak-ngajak orang bicara tentang duniawi. Biar orang punya hobi, saya suka Ustaz, indah, ya sudahlah. Saya suka dengan seperti silakan. Yang penting kau siap ditanya oleh Allah kenapa beli barang ini. Kalau kau bisa jawab, lakukan. Saya pernah ketemu seorang ikhwan haji sama saya. Masya Allah dia dermawan. Saya bicara masih, terus dia pakai jam mahal. Saya bilang, gimana antum? Siap Ustaz, saya siap dihisap. Saya siap, Allah tanya saya akan jawab. Oh ya siap, silakan. Saya bilang lanjut. Karena dia siap jawab ya, mungkin dia ada keperluan, saya nggak tahu. Mungkin sebagai konsultan atau sebagai apa ya urusan dia lah. Jangan mikirkan diri kita dengan dia ya. Ya itu urusan dia. Selama bisa jawab, silakan. Baik, dan di antara penyakit juga yang menimpa sebagian kita atau kita semua, dakwah dijadikan orientasi bisnis ini yang problem sekarang. Bukannya kita berkorban, kita malah mengorbankan audiens. Sehingga ya sudahlah, pokoknya janganlah kita dakwah itu untuk akhirat. Ya. Bisnis dakwah untuk apa? Akhirat. Ya, untuk akhirat. Ini semua perlu nasihat buat kita semua, termasuk kepada saya. Maka jadikan bahwasanya semakin ngaji kita semakin akhirat. Kalau kita berdakwah untuk akhirat bukan untuk dunia. Taib, di antara problem yang muncul harusnya seorang semakin ngaji dia semakin khafi, semakin tidak ingin terkenal. Dan itulah para ulama dahulu. Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul abdal ghaniyat abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani yaitu merasa cukup, ya, qanaah, tidak merepotkan orang lain sebisa mungkin. Kemudian al-khafi yang bersembunyi, yaitu tidak ingin tampil. Orang yang tidak ingin tampil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak ingin tampil dia selamat. Banyak hal dia lebih ikhlas. Kedua dia lebih bisa menjalankan privasinya. Tapi kalau dia tampilkan jadi pusat perhatian, kesibukan berlebihan sehingga privasinya jadi korban, jadi tumbal. Maka hamba yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul fenomena semakin ngaji semakin ingin apa? Tampil. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan para dai, saya bilang jangan cuma pikir diri kita saja, mungkin kita tampil sebagai ustadz.
karena nambah follower atau nambah pahala istilahnya. Masing-masing ustadz punya ijtihad sendiri. Tapi perhatikan audiens, jangan sampai korbankan audiens. Saya pernah kritik sampai saya marah sama audiensnya. Saya bilang sampaikan saya marah sama dia. Dia membangun sebuah villa, kemudian dia diwawancara, akhi antum bangun villa ini untuk ini buat ustadz-ustadz kalau ke sini. Jadi kan dia terkenal atau tidak? Dan rawan dia untuk riya. Kita aja udah jadi ustadz susah untuk menghindari riya, apalagi baru ngaji. Apalagi pamer bahwa saya bangun ini untuk apa? Ustadz-ustadz. Seharusnya kita care sama audiens, udah kamu nanti insya Allah saya yang iklankan, kamu enggak usah aja, biar kamu lebih ikhlas. Harusnya begitu. Bukan malah kita suruh dia tampil. Bagaimana hati dia. Hati dia. Misalnya saya umroh dengan orang, terus sini. Umroh sama dia nih, gimana? Kan kasihan dia. Kuni bilang, malam saya umroh sama Ustadz Firanda. Emang kalau sama Ustadz Firanda umrohnya diterima? Kemudian kan namanya, saya sendiri misalnya saya jalan sama Syekh, saya bangga, maksudnya kita nggak bisa tolak, senang. Apalagi orang lihat saya jalan sama Syekh, wah Ustadz sama Syekh. Ya, kita lemah, imannya apa? Lemah, hati lemah. Segala potensi yang bisa menimbulkan riya harusnya kita jauhi. Bukan malah kita buka. Jangan kita bilang, jangan suudzon sama dia. Salaf dahulu sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut dengan riya. Apalagi yang baru ngaji. Bagaimana manhaj salaf dalam menghindari riya? Mereka berusaha menghindar, mereka berusaha menjauh, mereka berusaha bersembunyi, mereka berusaha nutup amalan mereka. Padahal mereka jauh bertakwa daripada kita. Mereka akhirat bukan duniawi. Ini orang baru ngaji, masih duniawi, malah kita tampilkan, gimana hatinya? Akan mudah terjerumus dalam apa? Dalam riya. Akhirnya bangga-bangga, yang penting ini sama foto sama ustadz, jarang sama ustadz. Hati dia kasihan. Akhirnya umroh dia pamer kemana-mana, haji dia pamer kemana-mana, dan ada kepentingan bagi ustadznya untuk marketing, maka ini loh, wah ini yang jadi korban, audiens. Maka seorang seharusnya semakin ngaji, semakin bersembunyi atau tersembunyi, semakin tidak ingin tampil. Orang yang tadinya misalnya artis, tampil dia harus berusaha menghilangkan itu semua pelan-pelan. Sehingga dia tidak lagi hobi popularitas. Popularitas itu bahaya. Maka dia kurangi sampai dia benar-benar melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sejak awal malah diajarin popularitas, hati lemah ya akhi. Saya tidak bicara orang awam, kita bicara ustadz. Enggak gampang untuk ikhlas. Enggak gampang untuk apa? Ikhlas. Kalau misalnya saya kajian terus yang hadir ribuan orang, saya ingin kasih tahu, kalau saya ngisi yang hadir ribuan. Ada begitu, ada saja ya namanya ingin tahu bahwa saya kedudukannya tinggi. Kalau saya ngisi sama gubernur, apalagi presiden, saya ingin shooting, biar orang tahu, saya dekat presiden aja ngaji sama saya, kalau bisa. Tapi nggak ada presiden ngaji sama saya, maksudnya. Mau saya lemah, kita aja ustadz lemah, ingin tunjukkan bahwa kenapa tunjukkan? Apa tuh riya? Menunjukkan amalan tolabul manzilah fi qulubin nas, ingin cari kedudukan di hati manusia, itu riya. Jadi kita menunjukkan amalan agar orang ngakui kita. Ngakui bahwasanya orang-orang kaya ngaji sama saya, artis-artis ngaji sama saya, pejabat-pejabat ngaji sama saya, pejabat kalau ada masalah telepon saya, kita tunjukin. Itu bisa menimpa ustadz atau tidak? Bisa, itu dalam mengaji. Bahkan ustadz tersebut sering menjelaskan tentang bahaya riya. Dia sendiri bisa terjerumus. Bagaimana orang awam? Antum bangun villa ini buat apa? Buat ustadz-ustadz. Kasihan dia. Saya langsung bilang, sampaikan sama dia, saya marah. Kayaknya kontennya sudah dihapus, ya. Mudah-mudahan, saya nggak tahu ya. Tapi intinya kita malah ngajarin orang udah ngaji lama supaya jangan suka popularitas. Kalau kau mati kau sendiri, popularitasmu tidak bermanfaat. Hanya kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kau dengan Allah berdua. Biasakan kau mencari muka kepada Allah. Kita aja ustadz susah. Gimana kita menjerumuskan orang baru ngaji. Jangan bilang jangan suudzon. Enggak, ini metode salaf. Salaf seperti itu. Yang lebih bertakwa takut, apalagi yang baru ngaji. Potensi untuk kena riya lebih besar. Lebih besar. Maka ini salah satu problem, semakin ngaji malah semakin terkenal. Semakin ngaji malah semakin populer ya. Baik. Berikutnya di antara fenomena, ini fenomena yang berulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Fanatik pada satu guru saja. Fanatik pada satu guru saja. Ketika seorang ngaji satu guru saja akan timbul fanatisme. Makanya di antara nikmat dari Allah kepada teman-teman di Madinah, mereka ngaji sama banyak syekh.
Syekh ini banyak. Sehingga mereka tahu bahwasanya syekh ini tidak sempurna, dikurangi, dilengkapi oleh syekh yang lain. Syekh ini punya kekurangan, tapi kekurangan ditutup dengan kelebihan syekh yang lain. Sehingga mereka sering lihat ada pendapat lain, sehingga tidak jadi katak dalam tempurung. Tapi ketika seorang ngaji sama satu orang terus itu saja, seakan-akan ini yang paling hebat, yang lain apa? Kurang hebat. Sehingga dia akhirnya fanatik, disengaja atau tidak disengaja oleh gurunya, dia akan menjadi seorang yang fanatik. Ya. Maka ini fenomena yang muncul ya. Apalagi kalau ternyata gurunya terus benar-benar pintar, benar-benar karismatik, maka potensi fanatik semakin besar. Apalagi gurunya men-setting supaya dia karismatik. Disengaja men-setting sehingga karismatik, sehingga luar biasa, sehingga orang kalau ketemu sangat luar biasa, semakin mudah lagi untuk apa? Fanatik. Maka masing-masing dai bertakwa kepada Allah, jangan membranding dirinya agar difanatiki oleh orang. Kita ini siapa? Kita banyak kekurangan, kita banyak dosa, banyak kekurangan. Ilmu juga cetek. Kita ya, ngaji sama siapa sih yang penting bermanfaat. Enggak mungkin kita ngajak orang semua ngaji sama saya. Saya ilmunya terbatas, kemampuan saya terbatas, takwa saya kurang. Harus banyak bertobat kepada Allah. Masih banyak orang yang baik. Silakan. Oleh karenanya ketika terjadi mengaji hanya satu orang saja, akan timbul fanatisme. Karena tidak pernah mendengar dari yang lain. Terpukau dengan satu orang. Apalagi orang tersebut men-setting dirinya agar karismatik. Dan itu terjadi pada sebagian orang ya. Terjadi ya. Misalnya ada seorang, ini contoh, ada orang si pengajian, ketika dia tidak hadir, bisa digantikan sama orang lain, dia nggak mau. Nanti dia ulangi lagi. Pokoknya nggak boleh orang ganti kedudukan dia. Padahal yang menggantikan mungkin setara atau lebih dari dia. Kenapa? Supaya orang hanya dari dia. Ini ustadznya men-setting agar difanatisi. Seperti itu. Ya banyak cara lah kalau kita mau difanatiki, bisa saja ya. Bisa saja lah dengan membranding kita murid siapa, kemudian pujian terhadap kita, jangan kita puji diri sendiri, itu ketahuan. Suruh orang yang puji. Maksudnya kalau mau branding bisa. Tapi jangan fanatik. Maka di antara fenomena yang salah ketika seorang hanya ngaji pada satu orang sehingga dia seperti katak dalam apa? Tempurung. Akhirnya timbul fanatisme, dia sadari atau dia tidak sadari. Ini juga di antara fenomena ngaji cari kenyamanan, bukan kebutuhan agama. Nanti kita bahas bahwasanya kita ngaji itu karena kebutuhan, bukan karena kenyamanan. Nyaman iya, itu adalah buah dari nuntut ilmu. Tapi sebagian orang ngaji cuma nyaman. Ngaji itu susah, saya nggak mau ngaji ini enak, sama ustaz ini enak karena pembahasannya ini nyaman, tenang, masalah yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, nyindir-nyindir suami terus, ibu-ibu rame. Yang satu-satunya nyindir istri terus, bapak-bapak suka. Maksudnya kita ngaji bukan masalah nyaman, kita ngaji beribadah kepada Allah, kita ngaji ilmu yang kita butuhkan. Di antara bentuk kenyamanan juga, ketika kita membuat sistem pengajian dengan model tertentu, orang tidak mau ngaji kecuali seperti itu. Kita boleh event seperti itu baru kita ngaji. Kalau enggak event gitu enggak misalnya. Ini ada di Ibnu Taimiyah ditanya, ini sebagai gambaran. Ada Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya dalam Majmu' Fatawa tentang seorang sudah mendakwahi para pelaku maksiat, mungkin tukang mabuk, tukang maksiat, mujrimin. Dia dakwahi, ternyata mereka tidak sadar. Akhirnya dia punya ide. Dia punya ide bikin nasyid. Kumpulin orang nasyid dengan nasyid-nasyid Islami dan hukum nasyid boleh. Kemudian dijadikanlah nasyid ini metode dakwah. Akhirnya dia lakukan. Dan akhirnya sebagian orang sadar, sebagian tidak, sebagian sadar. Maka kemudian orang ini bertanya kepada Syekhul Islam Taimiyah, apakah metode begini sudah benar? Karena dengan cara biasa orang tidak sadar, tapi dengan menampilkan nasyid-nasyid, kumpulin nasyid-nasyid Islami, qasidah-qasidah, akhirnya banyak di antara mereka yang sadar, sebagian tidak sadar. Maka apa jawab Ibnu Taimiyah? Meskipun hukum mendengar qasidah-qasidah hukumnya boleh sesekali, tapi ketika dijadikan metode dakwah, jadi permasalahan bagi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan ini cara yang bid'ah. Apa yang orang-orang yang dihadapi Nabi lebih parah daripada mereka. Orang ini tidak tahu metode Nabi. Nabi dan para sahabat menghadapi orang lebih parah. Namun mereka lebih bisa bertobat dan menjadi audiens yang sukses dengan metode Nabi dan para sahabat. Karena kalau kita menggunakan metode tertentu, akhirnya audiens mungkin bertobat, tapi dia nyaman dengan metode begini aja. Itu jadi problem.
Sehingga dia tidak akan upgrade, bahkan dia cenderung menjauh dari metode yang benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan. Dia kenapa? Dia nyaman dengan metode yang seperti ini. Dan dia maunya seperti ini. Ini salah satu efek ketika kita membuat satu ide atau inovasi dalam dakwah yang ternyata aneh-aneh. Sehingga orang-orang sukanya dan audiensnya modelnya begitu. Akhirnya ngaji, enggak gitu, nyaman yang begini. Oke yang begini, yang happy, ketawa ketiwi. Ikhtilat dikit oke. Senang. Nah, itu terlalu kaku, terlalu ini, terlalu ini. Akhirnya dia susah upgrade karena dia mendapati kenyamanan. Ini yang saya suka. Ini bahaya kalau kita inovasi dakwah ternyata melanggar atau yang tidak sesuai dengan ajaran para salaf. Oleh karena dahulu ada seorang namanya Al-Harith Al-Muhasibi, dia nulis buku judulnya Tawahum. Ada di internet Tawahum. Tawahum itu bahasa Arabnya artinya bayangkan. Maka isinya bagus, dia bilang bayangkan seandainya kau mati, datanglah malaikat maut. Bayangkan ketika kau tidak bisa begini, bayangkan ketika datang malaikat mungkar dan nakir dan kau tanya marrabuk, bayangkan ketika kau dibangkitkan, kemudian langit semua jatuh langit, bayangkan. Itu buku kalau kita lihat semua ada dalilnya. Tapi metodenya bayangkan, bahkan judulnya adalah bayangkan. Ternyata gara-gara buku ini Al-Harith Muhasibi ditahdzir oleh Imam Ahmad, ditahdzir oleh Abu Zur Al-Razi. Ada nukilan semua. Kenapa? Ini buku bermanfaat. Kata Abu Zur Al-Razi, gimana manfaat? Para ulama tidak pernah nulis dengan metode seperti itu, kata Abu Zur Al-Razi. Yang kedua, cukuplah Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa beri pelajaran bagimu, maka ini tidak perlu. Sehingga dikritiki metode ini karena metode ini tidak ada di kalangan para salaf. Dan di antara efeknya tadi muncul audiens yang hanya nyaman dengan metode tertentu. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga dia hanya mau ngaji kalau enjoy. Mau ngaji mau jalan-jalan doang, mau ngaji mau kuliner doang. Nah, ngaji cuma di kuliner, kalau nggak kuliner nggak ngaji misalnya. Saya juga suka kalau begitu. Tapi apakah sunnah itu? Masih gitu. Jadi masih sekedar sampel aja bahwasanya khawatir muncul audiens yang dia hanya cari kenyamanan, bukan kebutuhan akan apa yang harus dia pelajari. Kemudian berikutnya, dan itu semakin rentan pada berikutnya ketika kita meniru metode-metode orang kafir dalam berdakwah. Kita bicara metode rame, tapi produk hasilnya bagaimana? Menggunakan segala yang bermanfaat boleh kita gunakan, tapi kalau berlebihan, seperti Hitler misalnya ketika dia mau dakwah gitu. Katanya dia enggak muncul-muncul, ketika dia muncul orang semua nunggu-nunggu kemudian tiba-tiba dia muncul. Jadi membuat orang terpukau. Jadi memainkan perasaan, ilmu psikolog, ilmu rohani lah saya enggak tahu. Kemudian orang nanti tiba-tiba dia bicara, lampu disorot, kemudian dia teriak-teriak. Misalnya ini metode-metode jangan digunakan buat dakwah. Sehingga orang tidak melihat kontennya tapi melihat apa? Cara-cara. Jadi itu yang menarik. Tidak perlu begitu-begitu. Kita bukan artis yang harus disorot, kemudian maju mundur, kanan kiri. Bisa aja. Yakinlah bahwasanya apa yang dihasilkan tidak sama yang dihasilkan oleh para ulama. Para ulama punya metode, ikuti aja, hasilnya sudah jelas. Dia bikin metode baru, akhirnya orang nyaman. Benar ada yang ngaji, yang semangat, tapi akhirnya yang tukang nyanyi tetap tukang nyanyi, nyaman gitu karena dia suka yang begitu. Yang suka popularitas tetap aja begitu. Yang suka film tetap aja suka begitu. Artinya tidak merubah, hanya sekedar memindahkan sedikit tapi tidak upgrade. Karena menimbulkan metode baru, apalagi metode cara-cara orang kafir. Tanyakan sama ulama. Jangan inovasi sendiri. Menarik. Kumpul begini, cara-cara itu ilmu-ilmu inilah. Bahkan apalagi kita belajar mungkin ilmu psikolog, cara-cara begini ngambil hati orang. Kita murajaah apakah benar metode seperti ini, tanya kepada para ulama karena dampaknya adalah kepada audiens. Audiens sukanya model seperti sehingga meninggalkan metode yang mungkin lebih afdal yang disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Kemudian yang mungkin terakhir masalah adab ya. Benar bahwasanya belajar adab perlu. Adab itu dikatakan belajari sebelum belajar ilmu ya. Adab bisa dipelajari secara khusus sebelum belajar ilmu, adab bisa dipelajari sambil belajar ilmu.
Kalaupun kita belajar adab, kita bisa nyambi sambil belajar yang lain. Bukan adab terus berkutat adab bertahun-tahun. Itu sementara ilmu yang lain tidak kita pelajari. Itu salah. Dahulu para ulama ketika belajar sama Imam Malik, mereka belajar adab sekaligus. Ya. Seperti dengan para sahabat juga. Karena ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yarhaluna ila Umar bin Khattab fayanzuruna ila samti wa hadi wa dahli fayatashabbahuna bihi. Dahulu murid-muridnya Ibnu Mas'ud bersafar untuk ketemu dengan Umar. Sehingga mereka belajar adab dari Umar. Ya. Bukan belajar ilmu adab, tapi melihat kebiasaan apa? Umar. Karena ini orang yang dijamin masuk surga. Ini contoh, belajar adab terkadang bukan berupa tulisan ceramah, tapi lihat langsung bagaimana praktek orang tersebut. Demikian juga misalnya Anas bin Malik berkata, Imam Malik bin Anas berkata, "Kanat ummi tulbisuni thiyaba wa tu'ammimuni wa ana sabiyyun wa tuwajjihuni ila Rabi'ah bin Abi Abdurrahman." Kata Imam Malik, ibuku kasih aku sorban, kemudian suruh ngaji di Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Wa taqul, dan ibuku berkata, "Ya bunayya, i'ti majlis Rabi'ah, fata'allam min samti wa adabihi qabla an tata'allam min hadithi wa fiqhi." Datanglah ke majelis Malik, pelajarilah adabnya sebelum kau pelajari hadisnya. Jadi sambil datang ke majelis Imam Malik, belajar hadis-hadis Nabi sambil melihat bagaimana adabnya Imam Malik. Jadi cara belajar adab banyak. Boleh belajar kitab adab khusus, baru kemudian lanjut yang lain. Atau sambil belajar kitab adab, sambil belajar yang lain. Atau kajiannya tentang ilmu hadis, tapi kita belajar adab. Seperti kita ngaji di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia tidak ngajar kitab adab, dia ngajar kitab hadis, tapi kita bagaimana adab beliau. Adab Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Bagaimana ketika beliau menjawab pertanyaan, bagaimana jawaban-jawaban beliau. Kita bisa belajar adab dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan guru tersebut. Jadi masalah ketika seorang hanya belajar adab pada satu poin tertentu atau sehingga yang lain dia tidak pelajari, itu problem. Ya. Itu problem. Sehingga apalagi mengesankan adab lebih penting daripada akidah, ini sudah salah. Salah dalam menilai. Tidak ada adab lebih dari akidah. Ya. Adab itu salah satu bagian ilmu. Ya. Muqaddimah, bukan berarti muqaddimah lebih penting daripada inti, iya enggak? Adab itu muqaddimah, bukan berarti muqaddimah lebih penting daripada inti. Kau belajar muqaddimah, jangan muqaddimah melulu. Belajar inti, pasal-pasalnya pelajari. Oleh karenanya, dinukil oleh Az-Zarnuji, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah muridnya Imam Abu Hanifah, "Lima la tusannif kitaban fi zuhud?" Kenapa kau tidak menulis buku tentang zuhud? Kata dia, "Qad sannaftu kitaban fil buyu." Saya telah menulis tentang fikih jual beli. Maksudnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjelaskan bahwasanya adab atau zuhud bukan cuma dalam kehidupan sehari, tapi dalam muamalah juga butuh zuhud. Juga butuh apa? Adab. Percuma kita belajar adab tapi ketika muamalah ngaco, tidak mengikuti aturan apa? Syariat. Percuma kita belajar adab hanya pada parsial, tidak totalitas. Yang terjadi, orang hanya beradab pada gurunya tapi tidak beradab pada guru yang lain. Ini salah. Ini fanatis namanya. Dia beradab tapi hanya beradab pada apa? Gurunya. Pada guru-guru lain tidak beradab. Mungkin terjadi atau tidak? Mungkin. Atau dia beradab pada gurunya tapi tidak beradab pada orang tuanya. Mungkin terjadi? Mungkin. Dan ini mungkin, saya bukan bicara omong kosong, nyata. Ya. Sampai ada orang ditaruh di pengajian, kemudian dia malah membantah orang tuanya. Belum ada izin dari ustadz. Nah ini, diambillah orang tersebut. Ini gimana? Belajar adab sama guru tapi enggak beradab sama orang tua. Atau adab dalam pengajian tapi tidak beradab dalam muamalah. Muamalah kacau, terjadi begini, tidak sesuai dengan aturan. Macam-macam. Tidak benar. Adab totalitas. Bukan pada parsial tertentu. Ya. Bukan pada parsial tertentu. Dan jangan mengeksploitasi dalil agar orang berlebihan kepada kita. Jangan. Kita lihat ulama-ulama kita, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin. Tidak suka kalau diagung-agungkan. Tidak suka. Itu yang ulamanya, ilmunya luar biasa, takwanya luar biasa. Kemudian datang seorang yang biasa-biasa, kemudian pengen begitu, enggak pas. Jangan bawa hadis-hadis tentang para ulama. Lihat bagaimana hormatnya Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas, bukan saya. Jangan kau ajak semua orang mengagungkan Ibnu Abbas, kemudian pengagungannya Ibnu Abbas seperti mengagungkan engkau. Kita ini siapa?
Kita ini siapa? Oleh karenanya jangan mengeksploitasi dalil untuk mengagungkan diri sendiri. Ya. Karena akan timbul fanatisme dan hanya adab parsial. Itu yang jadi masalah. Kalau belajar adab, adab secara komprehensif, secara keseluruhan, bukan parsial-parsial tertentu. Ya. Sehingga adab dalam majelis ilmu, tapi adab tidak dengan lawan jenis, tidak ada adab. Telepon, ketawa ketiwi, rapat bareng-bareng. Ini adab apa kalau begini? Cuma adab parsial. Adab sama manusia ada adabnya. Adab sama istri orang ada adabnya. Adab terhadap penuntut ilmu yang lain ada adabnya. Adab terhadap guru yang lain ada adabnya. Adab dalam muamalah, jual beli ada adabnya. Jangan adab parsial doang. Maka di antara kekurangan karena ngajinya tidak benar, akhirnya muncul tadi yang saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar unek-unek problematika yang kita hadapi dalam dunia pengajian. Entah saya lihat langsung, entah orang-orang yang datang memberitahukan, tidak ada tujuan kecuali kita hanya untuk membenahi agar lebih baik. Taib, sekarang solusi. Masih ada waktu kah? Masih banyak. Masih banyak. Solusi sederhana ya. Maka banyak hal yang harus kita benahi. Di antara solusi adalah memetakan ilmu dari sisi wajib, wajib kifayah, sunnah, tidak wajib. Ini di antara solusi. Kalau kita bicara tentang manhajiyah fi talabil ilmi, metode menuntut ilmu bagi orang-orang yang benar-benar menjadi ustadz atau dai memang mudah. Tapi orang awam tidak sesulit mereka. Tidak, maksudnya tidak harus detail-detail seperti itu. Orang awam, maksudnya kalau manhajiyah menuntut ilmu sudah jelas, para ulama sudah bahas. Tapi kalau orang awam kita perlu bikin rumus baru atau metode baru yang cocok buat mereka. Karena kebanyakan buku-buku yang ditulis, kebanyakan memang untuk menuntut ilmu yang sesungguhnya. Yang belajar bahasa Arab, belajar ini, duduk sama ini. Yang mungkin kita orang awam tidak bisa menerapkan seluruhnya. Memang harus ada metode buat orang awam yang disuruh belajar bahasa Arab tidak mau. Atau disuruh belajar bahasa Arab heng-heng terus. Ada saya ketemu insinyur pinter di zamannya. Ketika Ustadz saya belajar bahasa Arab kok nggak masuk-masuk. Itu faktor U namanya saya bilang. Dia belajar kimia, belajar fisika jago. Ketika belajar sudah terlambat, dia mau belajar umur 50 tahun ya sudah agak susah. Kita nggak bisa maksa, kau harus ikut metode, belajar bahasa Arab dulu. Sampai ada seorang ikhwan cerita sama saya, dia ada orang yang mengajar bahasa Arab, harus belajar, akhirnya dia pindah istrinya, anak-anaknya tinggal di suatu pondok. Dia belajar sampai 2 tahun, nggak ada hasilnya. Karena yang diajari oleh ustadz tersebut untuk menuntut ilmu, ustadz yang benar-benar masih muda. Ketika dia nggak bisa, memang kau nggak bisa. Yang berhasil itu yang mampu, kau memang tidak mampu. Padahal kan harusnya ustadz tersebut membuat metode yang cocok buat orang awam. Sehingga 2 tahun tidak ada hasil. Saya ketemu gimana? Wah, nggak ada hasilnya, Ustaz. Nggak bisa apa-apa. Masih cuma kaifa haluk. Allah ibarik fi amanillah. Lebih dari itu udah nggak bisa. Oke, memang kita harus bikin suatu metode yang memang bukan untuk ustaz, tapi untuk awam. Dia belajar ilmu agama mudah. Maka di antara cara kita mengenali mana ilmu yang fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang mustahab. Secara umum, apa itu ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib bagi kita. Ilmu fardu ain, yang fardu ain. Secara umum mudahnya, yaitu apa yang akan kita kerjakan. Yaitu semua amal yang mau kita kerjakan harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Tidak harus detail, meski tidak detail. Nah, di antara ilmu amal yang mau kita kerjakan misalnya amalan hati. Amalan hati. Dan ini terkait dengan keimanan. Wajib dan juga ada amalan tubuh. Maka contoh misalnya ketika kita belajar amalan hati harus belajar rukun iman yang 6. Harus belajar. Apalagi Rasulullah menamakan iman adalah untuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusul. Dalil menunjukkan iman ada 6 rukunnya. Harus kita pelajari. Tidak harus kita belajar buku tebal-tebal, syarah rinci rukun iman. Enggak, belajar yang tipis-tipis seperti syarahnya Syekh Utsaimin, syarah usulul iman, sederhana. Ini maksudnya wajib kita tahu secara sederhana. Malaikat itu bagaimana, malaikat itu macam-macamnya apa saja, iman bil yaumil akhir maksudnya bagaimana, iman kepada Allah maksudnya sederhana. Kalau mau dalam baru lanjutin.
Tapi yang wajib bagi kita sebagai orang cuma itu. Beda kalau ustaz, dia harus ngerti detail karena dia ingin menyampaikan. Banyak syubhat dia harus bantah. Tapi kalau orang awam cukup belajar, saya rasa buku Syarah Usul Iman, Syekh Utsaimin tipis, sudah cukup. Sudah cukup. Sudah melebihi kadar wajib. Ya, kecuali ingin mendalam. Mendalam ya silakan buku lebih tebal lagi, lebih tebal lagi, lebih tebal lagi. Itu contoh amalan hati. Amalan tubuh banyak yang mau kita kerjakan, misalnya sholat. Misal sholat ya. Misal adalah ibadat, kita bagi ibadat, kemudian apa? Muamalah misalnya. Ketika antum sholat, antum misalnya mau sholat, ya harus belajar fikih sholat. Misalnya mau sholat. Karena antum mau sholat tiap hari sekian banyak, antum harus belajar fikih sholat. Fikih sholat tidak harus detail-detail. Secara umum antum percaya sama seorang ustaz ceritakan sholat tuh begini, rukunya begini, sebut dalil, antum sudah cukup. Sudah cukup. Kalau kita mengatakan al-haddul adna, yaitu minimal. Minimal yang penting kau sholat dengan dalil, dengan sholat yang benar. Ya. Tapi kau harus tahu waktu masuk, waktu akhir suatu sholat, kemudian 5 waktu seperti apa, rukun-rukunnya, harus ngerti. Apa bedanya rukun dengan wajib, apa bedanya wajib dengan sunnah, terus makruh sholat, membatalkan sholat, paling tidak antum tahu. Ya. Belajar, karena itu keseharian antum. Sholat kan tahu kapan tahu batal atau tidak, nggak ngerti ini sunnah atau wajib, nggak harus tahu karena itu wajib belajar karena antum melakukannya tiap hari. Mau tidak mau antum harus belajar. Ketika antum ingin bayar zakat harus belajar, kecuali antum terima zakat. Kalau terima zakat tinggal belajar, saya berhak terima zakat atau tidak. Tapi kalau antum bayar zakat, tahu ada zakat, ternyata ada zakat harta, ada zakat fitrah yang sederhana, kemudian ada zakat perdagangan, harus belajar. Saya lagi dagang nih, ya, ada zakat nggak? Memenuhi persyaratan wajib zakat. Belajar, kalau nggak belajar nggak bisa. Nggak ada alasan, wah saya nggak tahu. Saya belajar akidah terus, ya nggak boleh. Akidah bukan akidah, ya bukan berarti kau nggak belajar yang lain. Harus juga belajar, karena itu akan kau geluti. Apa yang akan kau geluti, kau harus belajar. Hukumnya jadi fardu ain. Beda kalau kau tidak ada uang, tidak bayar zakat, ya sudah, kau nggak usah belajar fikih zakat. Yang punya duit yang belajar fikih zakat. Contoh maksudnya. Contoh muamalah, misalnya mau kawin, mau nikah. Harus belajar fikih nikah. Kalau kamu nggak mau nikah, ya nggak usah belajar. Santai aja, jomblo abadi sudah. Jomblo platinum. Kalau mau menikah, belajar fikih tentang fikih nikah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Tidak detail, tapi global. Yang penting antum tahu bahwasanya saya nikah sah. Terus apa hak istri, hak suami? Kan kau akan menjalin kehidupan rumah tangga. Kalau enggak gimana kau bicara? Makanya di Arab Saudi diadakan daurah untuk calon suami dan calon apa? Istri. Karena itu ilmu yang terkadang terlupakan. Semangat nikah, uang cukup, tidak belajar. Akhirnya menjalin rumah tangga dengan tidak benar. Apalagi genzi sekarang yang mudah emosi, tidak pikir panjang, rawan. Oleh karenanya orang yang berpingin nikah harus belajar fikih nikah. Apalagi mau poligami. Oh, hanya semangat doang. Punya ilmu aja nggak berani, apalagi terus semangat doang, akhirnya kacau, rusak, tidak adil, masuk neraka. Masuk neraka. Maka sebagian ulama mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa? Dia mempaparkan dirinya pada ketidakadilan. Kenapa? Kalau tidak belajar, gimana dia mau adil? Akhirnya dia bisa terjerumus dalam neraka jahanam. Nah sama, ketika mau cerai, harus belajar fikih cerai. Kalau enggak dia akan terjerumus dalam keharaman. Begitu emosi cerai. Istrinya lagi haid, saya talak 3. Haid, padahal wanita haid tidak boleh cerai. Oh, talak 7. 7 enggak boleh. Talak 1 aja. Ketika wanita dalam kondisi suci belum digauli, itu baru talaknya benar. Kalau tidak, kamu talaknya dosa. Talak yang haram, talak bid itu menceraikan istri dalam kondisi haid, haram hukumnya, dosa. Jatuh atau tidak, ini urusan kedua, tapi dosa. Itu kan harus belajar. Terus, wa ahsul iddah, harus hitung masa iddah. Masa iddah itu apa? Belajar. Kalau dia bilang, saya cinta, saya tidak bakalan cerai sampai mati, ya, itu lain cerita. Ya, tapi kalau memang ada potensi untuk cerai atau mungkin kemungkinan ada cerai, belajar karena bisa jadi terjadi permasalahan sih, terjadi talak 1, talak 2, talak bain, rujuk. Ini semua ilmu harus dipelajari dalam rumah tangga agar dia tidak salah ketika hidup rumah tangga. Karena namanya potensi permasalahan itu ada. Meskipun soleh sama soleha. Zubair bin Awam menceraikan Asma binti Abi Bakar, sama-sama soleh dan soleha. Mungkin terjadi ada masalah tertentu terjadi cerai. Tidak harus kemudian perceraian berarti satunya buruk. Enggak harus. Bisa jadi cerai. Maksud saya ini contoh ilmu yang akan kita geluti, harus kita pelajari hukumnya fardu ain. Contoh lagi kita mau muamalah. Ya.
Kita mau malah, misalnya mau ke bank syariah, ya kita harus belajar ini benar syari enggak? Belajar benar enggak? Karena ternyata ada yang syari, ada yang tidak syari. Ini real, ada yang syari, yang tidak syari, meskipun atas nama bank syariah. Ada yang kemarin datang, Ustadz kayaknya saya tidak syari. Gimana? Saya mau renovasi toko Ustadz. Terus saya pergi ke bank syariat, kemudian saya pinjam 500, suruh bayar 700. Gimana prosesnya? Ya saya tinggal terima uang, suruh bayar 700. Ya itu riba saya bilang. Beda kalau dia yang pegang, mungkin dia bayar orang, sudah berarti proyeknya saya yang tangani. Ini proyek senilai sekian, itu lain cerita lah, berputar kanan kiri. Ini enggak, saya terima 500, suruh bayar 700. Ya itu riba murni. Dia tahu, makanya dia tuh gimana Ustaz, sudah terlanjur ya. Ketika kau ingin bermuamalah, kau harus tahu hukumnya. Wajib bagimu karena kau akan melakukannya. Kalau kau tidak melakukannya, enggak usah. Tidak wajib. Jadi secara sederhana, apa yang akan kita lakukan, baik amalan hati maupun amalan jawarih, apa yang akan kita geluti hukumnya wajib. Selain itu tidak wajib. Tidak wajib. Maka sisanya misalnya yang fardu ya. Misalnya fardu ain. Nanti ada fardu kifayah ya. Nanti ada yang sunnah ya. Fardu kifayah banyak ilmu-ilmu yang dipelajari oleh para ustadz. Ilmu usul fikih, ya, ilmu mustalah hadis, ilmu banyak ilmu luas. Ini ilmu-ilmu yang dipelajari oleh para ustadz atau penuntut ilmu sejati. Antum sejati juga, cuma sejati tingkat KW. Nah, dari situ ya kita. Dengan demikian kita tahu. Taib. Kemudian sunnah. Di luar daripada ini kita sunnah. Kita ingin ada kelezatan ilmu. Ya, kita ingin lebih dalam lagi. Akidah lebih dalam, tauhid lebih dalam, fikih lebih dalam. Nah ini kita perlu namanya mapping ilmu. Ya. Sekarang saya ajak antum untuk mapping ilmu apa yang harus kita pelajari ya. Tentu banyak ya, cuma mapping maksudnya kita jadi pemetaan, oh saya ingin belajar ini, belajar itu, ternyata ilmu itu luas. Jadi saya jangan berkutat akidah saja, ternyata ada ilmu lain juga saya pelajari. Karena semakin tambah ilmu, semakin dicintai oleh Allah. Semakin tambah ilmu, nuntut ilmu adalah ibadah. Baik yang fardu ain, fardu kifayah maupun yang sunnah, semuanya ibadah. Maka kita berusaha mengetahui meskipun secara global sehingga ilmu kita semakin luas. Apalagi kalau kita pelajari dengan runut. Baik. Pemetaan ilmu ya. Misalnya memetakan ilmu. Ilmu luas ya. Tapi kalau antum bisa tahu sedikit demi sedikit, apalagi kitab-kitab yang ringkas, itu bagus. Sehingga antum punya wawasan tentang ilmu agama yang lebih komprehensif. Tidak berkutat pada satu saja. Meskipun buku-buku tipis, kalau ada daurah buku tipisnya ini tematik tapi daurah. 3 hari tentang sirah, ikut. Antum ada gambaran global. Tematik tentang adab penuntut ilmu sehari penuh, 2 hari. Bagus, antum ikut. Tematik misalnya tentang ilmu hadis, ikut. Seperti itu. Ya. Nanti tinggal kapan antum mau kembangkan, antum bisa belajar secara lebih intensif kepada ustadz-ustadz yang bahas secara detail. Misalnya kita bagi ilmu, ada namanya ilmu akidah. Nanti ada namanya ilmu fikih. Ada namanya ilmu tarikh. Ada namanya ilmu Quran. Misalnya ada namanya misalnya ilmu adab ya. Ini ada gambarannya. Ilmu akidah banyak juga, ada yang inti. Ilmu akidah yang inti. Yang inti adalah apa? Rukun iman. Rukun iman. Belajar iman kepada Allah maksudnya apa? Belajar, harus belajar, lewati. Saya pernah lewati. Apa itu tauhid uluhiyah? Jangan sampai kita ngaji tahun-tahun enggak ngerti. Apa itu macam-macam syirik akbar, syirik kecil, pelajari. Biar kita tidak terjatuh. Dan ini kebutuhan kita keseharian. Banyak pelanggaran. Oleh karenanya belajar yang inti. Kemudian yang tambahan atau pelengkap. Dan misalnya pelengkap misalnya tentang ilmu tentang firqah-firqah, tentang firaq. Firqah-firqah, ya ini belajar. Kita pelajari. Misalnya juga tentang madzhab fikriyah, yaitu pemikiran kontemporer. Yang juga tersebar ini kalau pingin tambah ya, pingin tahu oh ternyata ada namanya
ada namanya liberalisme, ada namanya misalnya apa pluralisme, ada namanya ateisme, ada namanya macam-macam ya, sosialisme. Ini kita pelajari, ada namanya Darwinisme. Ini ilmu tambahan, tidak harus. Mau Darwin bilang kita dari monyet biarin aja. Yang penting antum belajar yang benar ini. Ini kalau mau tambahan silakan ya. Ada namanya misalnya ilmu tentang adian, perbandingan agama, ya, seperti Zakir Naik, masya Allah. Ini tambahan. Ini semua belajar dalam ilmu apa? Akidah. Yang ini aja sudah mencakup waktu yang banyak. Mungkin kalau bukan ustadz tidak perlu belajar pelengkap. Penting antum belajar ini. Belajar lengkap tauhid, asma sifat asmaul husna pelajari. Saya sudah belajar nama asma, apa maknanya Ar-Razzaq, apa namanya Al-Muqit, apa maknanya misalnya Al-Halim. Harus tahu. Karena itu lewat dalam Al-Quran belajar. Butuh waktu tapi belajar. Ada perkembangan enggak? Jangan sampai kita berlebihan dalam satu porsi, kita melalaikan porsi yang lebih urgent atau lebih penting. Ya, ini salah dalam skala prioritas. Ini ilmu akidah. Ilmu fikih kita belajar. Ya, tidak usah detail tapi kita lewati ya. Fikih tadi fikih ibadat, fikih muamalah tadi sudah kita singgung. Ya, kita harus belajar. Mau umroh harus belajar umroh. Belajar umroh. Jangan asal umroh saja, belajar umroh. Fikihnya bagaimana? Mau haji, belajar haji. Belajar karena saya mau haji. Ya, belajar. Dan seterusnya. Mau jual beli, ada namanya jual beli, ada sewa menyewa, ada utang piutang. Ya, ini ilmu. Kalau kita pingin tahu, meskipun kita tidak jual beli, kita pingin tahu tidak apa-apa, karena dapat pahala. Ini namanya semua ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mempelajari ilmu Allah itu zikrullah, ingat kepada Allah. Makanya Allah menamakan mendengar ilmu Allah adalah berzikir. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak punya ilmu, tanyalah kepada ahli zikir, maksudnya kepada para ulama. Ketika mereka menyebut tentang agama Allah, mereka sedang berzikir karena mereka sedang mengingat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah berfirman tentang orang yang salat Jumat, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan azan yang kedua atau azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah disebutnya khutbah, khutbatul Jumat karena isinya ilmu. Kita mendengar khutbah, kita sedang berzikir kepada Allah. Nanti ilmu tarikh, ini ilmu fikih luas sekali, belum fikih jinayat, kalau bagaimana tentang kriminalitas, pencurian itu apa, pembunuhan itu apa, pembunuhan sengaja tidak sengaja, tentu kemudian masalah hudud, masalah kisos, macam fikih luas. Maka kalau bisa kita lewati dengan singkat-singkat bagus, ya. Tapi tidak harus. Ini saya pemetaan aja tentang ilmu. Ilmu tarikh misalnya ada namanya sirah Nabi. Nah, kita sudah belajar enggak sirah Nabi? Secara dari awal sampai akhir, dengar. Alhamdulillah sekarang banyak ceramah kita mendengar setiap hari satu kaset dengar, besok dengar kaset. Sampai selesai ada ceramah sirah entah berapa 90 seri. Sudah dengar aja 90 hari selesai. Dengar satu. Atau yang singkat-singkat mungkin ada, yang ringkas. Ada kajian sirah. Paling kita tahu tentang sirah, berarti ilmu tadi tentang sirah Nabi saya tahu. Meskipun dengar kita lupa tapi kita tahu secara dan kita lebih cinta kepada Nabi. Nanti tentang apa? Sirah Khulafaur Rasyidin misalnya. Khulafa, kita tahu siapa itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, tentang bagaimana jalan mereka, itu tentang sirah para sahabat, para teladan, ya misalnya. Kemudian tarikh Islami, secara umum kita tahu tentang misalnya Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, misalnya Bani Umayyah, tahu, meskipun sekilas-sekilas. Kemudian Bani Abbasiyah. Kemudian nanti di bawahnya setelah itu ada apa namanya dinasti Tuluniyah, Ikhsyidiyah seperti di Mesir, Tuluniyah, Ikhsyidiyah, kemudian dinasti yang menyimpang seperti dinasti Fatimiyah, Syiah, Rafidah. Kita tahu sejarah. Oh, Rafidah pernah muncul begini, muncul Qaramitah, muncul di Fatimiyah bagaimana mereka membasmi kaum muslimin, sejarah berdarah Rafidah sejak dulu sudah ada. Karena ada sejarahnya. Kita tahu. Meskipun secara ini kalau ingin belajar, maksudnya ilmu agama itu banyak. Dan kita belajar ini semua dapat pahala. Belum nanti dinasti Utsmaniyah sampai kerajaan Arab Saudi misalnya sekarang. Kita belajar tarikh Islami. Ya. Ilmu Al-Quran misalnya tajwid belajar ya. Sudah dekat sama Ustadz baca Quran masih belepotan, masih nggak bisa. Ya. Sudah sering foto sama Ustadz juga tidak bisa apa? Baca Quran. Baca Quran diam-diam kenapa? Biar ikhlas. Padahal nggak bisa baca. Takut didengar, sama biar ikhlas. Padahal takut didengar. Kalau dia bisa baca dia pamer emang. Oleh karenanya belajar ilmu tajwid ya, ilmu tafsir
tafsir belajar, ada ulumul Quran. Kalau yang hebat-hebat ilmu qiraat, ini para ustadz-ustadz ya. Tidak, tapi tahulah yang kita selalu gunakan setiap hari ilmu tajwid, belajar tajwid. Ada upgrade. Misalnya ibu-ibu panggil seorang ustadzah, kumpul 20 orang, jangan banyak-banyak, sudah. Setoran sama dia, baik online atau offline, berkembang. Nah, terus kita kasih mukafaah, terima kasih kepada dia. Alhamdulillah. Tidak lama ternyata kita belajar lebih baik. Kita merasa ngaji lebih apa? Lebih indah. Ilmu tafsir kita baca juz amma, kita pelajari. Sehingga kita baca, kita ngerti tentang isinya, tentang begini. Al-Quran tidak kita baca tafsirnya, tidak kita tadaburi. Tidak harus baca seluruh tafsir, tapi ada yang kita pelajari lah. Sehingga kita ada sedikit tentang tafsir, ulumul Quran. Ilmu adab, ya tentunya adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. Kemudian adab yang begitu banyak kepada orang tua, kepada guru, ya, pada tetangga, ya, kepada kawan. Ini semuanya jangan parsial ya. Jangan belajar ilmu cuma pada guru doang. Ilmu adab banyak ya. Pelajari pada tetangga, pada teman, adab banyak ya. Adab dalam muamalah. Begitu utang piutang kemudian nomor HP ganti, ya, ini tidak berada. Afwan akhi. Alhamdulillah dia masih bilang sempat afwan akhi. Ini belum afwan akhi dia udah ganti nomor. Adab muamalah, bagaimana kalau kita saling bermuamalah. Jangan kita malah ngaco ya. Ada kasus misalnya, oh, kamu nggak boleh protes, kamu nggak punya adab sama guru. Kalau gurunya salah bermuamalah, ya tegur yang salah. Jangan ditutupi, ini guru, nggak boleh ditegur, kamu nggak beradab. Lah kalau salah, duit saya nggak kembali gimana? Ya, jangan ditutupi dengan ini guru, ini salah menggunakan adab. Menggunakan adab untuk menutupi kesalahan. Ini tidak boleh seperti itu. Kalau salah, ya ada aturannya, iya salah, ada aturannya. Tapi jangan kemudian, jadi adab itu luas, jangan cuma satu adab saja, adab itu luas sehingga kita komprehensif. Masih ilmu banyak yang bisa kita pelajari. Nah, ini pemetaan ilmu, antum mulai belajar sekarang. Mulai antum belajar secara runut. Ya, kalau antum sudah memetaan ilmu, berikutnya belajar secara runut. Kalau ingin benar-benar jadi penuntut ilmu sejati. Bukan KW3 ya. Belajar secara runut. Misalnya ilmu akidah antum ambil buku tipis. Misalnya tadi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, apa Syarah Usul Iman. Antum belajar Usulus Sunnah Imam Ahmad, sederhana itu secara Antum belajar misalnya akidah wasitiyah, itu akidah lengkap. Kitab tauhid aja buku-buku yang penting harus lewati. Bagaimana antum mengatakan di atas manhaj salaf, antum tidak pernah melewati buku-buku yang membimbing antum dalam kehidupan keseharian. Belajar. Fikih atau belajar mazhab apapun yang penting belajar dari awal sampai akhir, atau fikih sunnah silakan, tapi belajar. Jadi belajar secara runut. Runut itu kalau bisa dari buku kecil, buku-buku kecil global, kemudian naik mendalam sedikit demi sedikit. Dan yang penting setelah itu diulang atau murajaah. Al ilmu bil murajaah. Kalau kita sebenarnya dengan kita membaca kitab kecil, kita ulang lagi kitab lebih besar, itu secara tidak langsung kita akan murajaah. Ya. Jadi dari sini kita tahu kita ngaji bukan hanya kenyamanan, tapi kita ngaji keperluan. Saya ingin belajar ini. Saya harus berusaha belajar ilmu fikih dari awal sampai akhir. Ya. Saya harus belajar ilmu akidah dari awal sampai akhir. Meskipun lambat, tapi tapi merasa ada progres dalam ilmu kita. Ini di antara cara ya, secara global ya. Kalau ada guru, tidak mesti terkenal, ada guru satu mungkin baru lulus, tapi dia menguasai ilmu tertentu, belajar sama dia. Antum mengerti fikih ini, mengerti? Saya bisa, oke, belajar. Enggak apa, belajar ketemu dia. Enggak mesti harus rame-rame, guru terkenal, enggak mesti. Yang penting dia punya ilmu, bisa ngajar saya enggak? Karena kita ngaji karena kebutuhan, bukan karena pingin ngaji di ustadz ini karena terkenal. Ya. Dia bahas kita perlu enggak? Oh, kalau kita perlu silakan ngaji. Kalau enggak kita cari ustadz yang bisa ngajar yang kita perlu. Ya, seperti itu. Tapi sirah juga kita belajar demikian. Intinya berusaha untuk runut sehingga kita akan merasakan perbedaan. Kalau cuma tematik tidak runut, datang dan pergi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya sisa sedikit, kemudian menguap lagi. Masukin lagi, nguap lagi. Akhirnya meskipun setelah bertahun-tahun, tidak terasa ada perubahan.
Tapi tadi saya sebutkan juga di antara yang poin penting memperhatikan kembali niat. Niat diperhatikan. Saya ngaji untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk bisa bangga mengundang ustadz ini, bangga untuk duduk dekat dengan ustadz, ya, bisa makan siang sama ustadz, bukan itu. Itu niat nggak benar semua. Niat itu saya nuntut ilmu untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kebetulan bisa dekat dengan ustadz itu yang terbaik, ya. Duduk paling depan dengan itu terbaik, tapi bukan itu yang, bukan untuk jadi bangga-banggaan, tapi kembali niat. Saya ngaji bukan untuk popularitas. Saya ngaji bukan untuk duniawi, tapi saya ngaji untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita melakukan satu pengajian kok tambah duniawi, tambah jauh dari Allah, itu pengajian pasti enggak benar. Mundurlah, cari yang lain. Nah, ini silabus untuk ilmu, inilah tugas para ustadz. Saya PR bagi saya dan bagi ustadz yang lain, bikin silabus untuk ilmu orang awam. Dibikin silabus yang pas buat orang awam sehingga tidak butuh detail-detail, tapi mereka ngerti secara global tentang ilmu agama. Ini tugas kita, sampai sekarang mungkin belum ada. Yang ada silabus tapi untuk ustadz itu banyak. Belajar ini, tapi antumnya tahap pertama sudah nggak bisa. Pertama kalau mau jadi ustadz harus belajar bahasa Arab. Sudah gugur, banyak alasan. Gugur, ya sudah bagaimana? Ya berarti harus ada silabus khusus buat orang-orang awam, baik ikhwan maupun akhwat. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan. Semoga menjadi perundungan bagi kita semua dan semoga antum bisa upgrade dalam tuntut ilmu. Tujuan kita agar kita lebih bertakwa kepada Allah dan agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang membawa kita naik ke level yang lebih baik dalam beragama ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan melalui nomor kontak admin, mulai dari nomor 1. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dalam era digital saat ini banyak ilmu agama bisa diakses dari media sosial. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyaring dan memastikan kebenaran ilmu tersebut agar tidak salah paham? Sebagaimana nasihat para ulama, Ibnu Sina dan yang lainnya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu adalah agama, maka selektiflah dalam memilih agama kalian. Kalau kita belajar ilmu duniawi kita selektif, maka ilmu agama harus lebih selektif karena terkait dengan kehidupan akhirat. Kalau ilmu dunia terkait dengan kehidupan dunia, tapi kalau ilmu agama terkait dengan kebahagiaan kita di akhirat. Maka selektif, pastikan bahwasanya kita ambil ilmunya, akidahnya benar, sehingga kita tidak terjerumus karena akidah menyimpang banyak. Kita lihat banyak orang liberal, banyak orang ngaco, banyak orang menolak ayat, banyak orang terpengaruh dengan pikiran macam-macam. Apalagi zaman sekarang, ya banyak orang aneh-aneh, banyak yang bisa bicara dengan semut, yang bisa bicara dengan malaikat, yang macam-macam, ya orang aneh-aneh. Yang bisa masuk goa tembus ke Mekah, banyak. Yang kemudian dipanggil Habib, kemudian datang, bisa mengabulkan doa, macam-macam. Jadi kenyataan menunjukkan keanehan itu banyak. Maka ini semakin menuntut kita untuk apa? Selektif. Ini pertama, selektif dalam guru ini.